Halo Broensis, terima kasih sudah klik video ini. Dan kali ini gue lagi ada di jalan Broensis. Kali ini sih kita kayaknya sambil ngobrol-ngobrol tentang bola Broensis. Dan kali ini gue mau ngobrolin tentang bola tim nasional Indonesia. Seperti yang kita tahu kemarin, timnas Indonesia U20 itu telah berhasil lolos ke putaran final Piala AFC 2023 nanti, Broensis. Dan akhirnya misi balas dendam atas Vietnam yang waktu di AFF kemarin tidak fair play yang berhasil kita balas, berhasil kita bayar tunai. Dan di pertandingan kemarin itu sih gue yakin emang timnas U20 ini bisa mengalahkan Vietnam, tapi prediksi gue sih waktu itu 2-1 ya, tapi bisa mengalahkan sampai bisa menjebol gawang sampai 3, itu benar-benar bagus banget gitu, meskipun selisih golnya 1. Dan sempat juga drop juga sih pas pertandingan kemarin itu, timnas U20 ketinggalan 2-1. Wah, itu udah drop banget. Ternyata bisa comeback gitu. Itu bikin semangat lagi nontonnya. Bisa comeback dalam waktu tinggal 10 sampai plus waktu tambahan ya sekitar 15 menit bisa langsung comeback 2 gol gitu. Ya, jadi timnas Indonesia U20 sudah berhasil lolos, otomatis jadi juara grup, berhasil lolos otomatis ke Piala AFC. Dan selanjutnya itu STY sehari setelah Coach Sintayong, sehari setelah membawa timnas U20 ke Piala AFC, itu langsung melatih timnas senior Broensis. Oke, ini gue ada tempat di istirahat dulu, berhenti mau istirahat sebentar. Ini tempat istirahat buat pemotor, adem banget. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan. Ya, timnas senior langsung melakukan persiapan latihan dan langsung dilatih oleh pelatih kepala Sintayong. Itu sehari setelah pertandingan kualifikasi Piala AFC U20. Dan latihan ini untuk persiapan FIFA Matchday yang akan berlangsung tanggal 24 September, itu kira-kira 2 hari lagi ya. Dan yang ini di laga ini berlangsung 2 leg, teman-teman. Leg pertama itu tanggal 21 September dan leg kedua itu 27 September. Ya, yang berlangsung di Bandung. Dan pemain-pemain yang abort yang sudah datang memenuhi panggilan untuk membela timnas, yaitu Asnawi, Sadil, Elkan Bagot itu sudah ikut latihan. Dan Egy kabarnya dan juga Witan juga sudah dalam perjalanan. Tapi kayaknya sih itu 2 hari yang lalu kabarnya, tapi sekarang mungkin sudah sampai. Dan untuk Sandy Walsh dan Jordi Amat
sepertinya belum bisa bermain di FIFA Matchday ini teman-teman, karena proses naturalisasinya sih memang sudah disetujui DPR, cuma belum diambil sumpah, jadi sepertinya belum bisa bermain. Dan Pratama Arahan juga sudah ikut latihan gitu. Tapi untuk pemain naturalisasi ini, Presiden sudah mengirim kembali surat ke DPR agar proses naturalisasi ini segera diproses gitu. Kabarnya sih nanti di awal Oktober akan ada rapat lagi dari DPR untuk pengambilan sumpah untuk Sandi dan Jordi Amat, dan untuk Sain Patinama juga akan diproses di awal Oktober kemungkinan. Ya, semoga saja kita tunggu ketiga pemain naturalisasi ini bisa segera membela timnas teman-teman, karena ya khususnya di AFF nanti ya di bulan Desember itu saya berharap ketiga pemain naturalisasi ini semuanya bisa bermain, karena khususnya untuk di lini pertahanan timnas Indonesia itu harus mempunyai pemain yang berpengalaman untuk kekuatan timnas Indonesia khususnya di lini belakang, karena apa ya, lini belakang ini masih menjadi masalah, masih menjadi PR, karena seringkali sudah unggul tiba-tiba lini belakang itu tidak fokus, dan akhirnya seringkali timnas Indonesia itu mengalami kekalahan. Oke Bronsis, kita tunggu saja nanti tanggal 21 September di leg pertama FIFA Matchday Timnas Indonesia Senior versus Timnas Curaçao, dan yang mempunyai peringkat ke 80-an kalau nggak salah 84 itu bisa menaikkan peringkat kita juga setelah mengalahkan timnas Curaçao. Oke Bronsis, kalau Bronsis suka dengan video ini jangan lupa untuk di share, juga like komennya, dan tentunya jangan lupa untuk subscribe agar channel ini bisa berkembang. Jika informasi saya kurang akurat, silakan Bronsis komentarnya di kolom komentar. Oke, see you in next video. Bye bye now.